Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua yang berada di dunia ini, dunia nyata, dunia gaib, mau di planet manapun berada. Kita masih berada di Sukabumi dan masih tetap bersama Averi dan Pak Teguh juga. Kita berada di makam yang biasa diminta-mintai nomor togel. Nah, menurut warga setempat, keterangan yang kita dapat bahwa dulu ini adalah makam orang sakti Batara Karang, orang yang tidak bisa mati. Apakah kita akan mendapat eksistensi di sini? Saat ini kita masih masih bersama dengan Averi juga. Averi, untuk malam ini, apakah sudah ada pandangan-pandangan di tempat ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini sedang berusaha mengekspor yang ada di daerah ini ya, Kang Yogi, Kang Teguh. Kalau untuk eksistensi mungkin belum terasa ya. Belum terasa. Baru sinyal-sinyal sedikit. Oh, sinyal seperti apa tuh, Averi? Sinyal seperti pada manusia umumnya mungkin bulu kuduk berdiri ya. Oh iya. Karena memang untuk segi lokasi banyak tumbuhan-tumbuhan yang konon katanya Kang Ferry banyak ditempelin makhluk-makhluk astral. Itu kalau untuk makhluk astral itu memang lebih senang di tempat-tempat rimbun dan kotor juga, Kang Teguh. Di sini mereka belum terlalu mendekati kita ya. Mereka hanya sedang mengamati kita dari jauh saja. Kita coba mungkin Kang Yogi untuk sedikit menjelajah. Oh, boleh. Ini kebun bambu ya. Iya, Averi. Banyak daun-daun bambu yang kering juga. Mungkin kita harus lebih berhati-hati, takut ada ular gitu ya, binatang yang beraktivitas di malam hari, kan Yogi. Ya. Biasanya sih betah ya ular-ular yang begitu di sini ya. Ya, mereka tuh bermukim di tempat seperti ini. Nah, di sini bulu kuduk area bawah kaki ini udah mulai berdiri, Kang Yogi. Udah merasa agak berat yang betis-betis. Ya, betis-betis sudah. Alarm kita udah mulai bereaksi. Nah, di sini tuh Averi, lokasi makamnya itu berada di tepatnya di sini ya. Ada di pakai apa ya, saung-saung, tenda-tenda, gubuk ya bahasa Indonesia ya, Pak Teguh. Ini tuh saya udah bisa menggambarkan, Kang Yogi. Untuk di daerah ini ada sejenis makhluk yang hobinya tuh menggelinding. Makhluk hobi menggelinding. Jadi gelinding pringis, Kang Ferry. Mungkin kalau cerita orang tua kita dulu, gelinding primis gitu ya. Pringis ya, yang kepalanya aja tuh. Ya, ini tuh terus berputar-putar. Jadi lebih kayak batu, cuman lebih lipatan manusia yang apa ya? Oh, beda lagi mungkin Kang Ferry, karena gelinding pringis itu lebih ke kepala aja. Ini badannya yang menggelinding. Nah, jadi ngebulat semua, bentuknya full, tapi karena mungkin saking bulatnya, seperti mungkin kalau sesekali pernah terlihat oleh masyarakat di sini, seperti batu mungkin yang menggelinding. Pada itu tuh sebetulnya makhluk yang dia tuh melipat ya, kayak terenggiling seperti itu, Kang Teguh. Dia tuh berputar-putar dari bawah sini mengikuti kita ini. Itu sebelah kiri agak berasa nih. Ya. Ini kiri berat, merinding. Itu alarm alami kita, Kang Yogi. Nah, dia tuh terus menggelinding, mengikuti, seperti mengarahkan kita untuk terus berjalan ke daerah yang dia tujukan. Gitu. Ya. Ini ada gubuk tempat ini kali penunggu ini ya, menjaga makam apa gimana nih? Ya. Kita nggak tahu juga ya. Nah, posisinya di sini tadi ada sedikit suara ya. Di bambu ini. Jadi ketika kita berbicara,
ada sedikit suara yang di luar apa ya, di luar suara alam gitu Kang Yogi. Tapi hanya sepersekian detik gitu Kang Teguh. Daun yang lain diam, ini goyang sendiri. Iya, ya kebetulan ini ya hanya daun yang ini bergoyang. Harusnya ini hampir semua yang bergoyang ya Iya. Kang Yogi. Ini aja kan? Tapi ini aja ya dia bergerak. Karena ada apa Kang itu Kang? Kenapa bisa kayak gitu? Ini tuh seperti yang saya pernah ceritakan di episode sebelumnya ya. Ada semacam kayak kera. Oh, sama apa beda Kang? Ini beda, lebihnya ke kera hitam. Oh, Bulunya. yang episode yang lalu itu abu-abu dia ya? Abu-abu dan sedikit agak putih gitu. Yang kayak Hanoman itu ya. Ya. Nah ini Iya. di daerah Goyang daun. nih. Ya. Masih tetap. Yang lainnya diam. Ah, tambah kencang. Dia bergerak apa gimana tuh Kang? Apa memang diam aja? Dia bergerak sedang memandang ke kita semua. Kita melihat dia pun sedang Oh, melihat kita. Oh. Sosok penunggu sini juga ya, Abri? Ya, ini sosok penunggu yang di sini. Dia tuh rata-rata di jalur atas Kang Yogi. Oh. Jadi jarang untuk ke area bawah ke tanah sini. Ya. Dia hanya daerah atas Di pohon-pohon. di pohon-pohon. Mungkin kembali lagi ya dipakai tempat-tempat seperti ini digunakan Ya, negatif-negatif lah ya. bisa juga dipakai untuk mungkin salah satunya meminta nomor-nomor khusus atau mungkin meminta apa ya, petunjuk-petunjuk Iya. dari mereka. Dan sebetulnya lagi Kang Yogi, kita ini kan tercipta oleh Allah ini makhluk yang sempurna ya. Iya. Mereka itu tidak sempurna. Kita ini paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Oh. Jadi salah besar kalau bangsa manusia itu meminta kesempurnaan dari bangsa jin Iya. sebetulnya. Kenapa nggak meminta ke penciptanya langsung Nah, yang menciptakan yang maha segalanya. Ya. Jadi pertanyaannya gini Kang Ferry. Ya. Saat kita meminta pada makhluk sebut aja jin, Ya, ada impact atau dampak untuk kita sama jinnya itu sendiri nggak Kang? kalau untuk misalkan anggap saja saya ya, saya di sini pelakunya, misal anggap saya datang ke tempat ini untuk meminta petunjuk, entah itu petunjuk untuk meminta nomor yang untuk dipasang atau untuk hal-hal keduniaan, itu tuh sama saja kita ini sudah keluar dari zona menduakan yang menciptakan kita. Sang Tubuh, betul. Dan mereka pun pasti mempertawakan kita sebetulnya. Karena kenapa mempertawakan? Karena kita ini sudah dinaskan makhluk sempurna. Mereka tidak sempurna dibanding kita, tetapi kita meminta kesempurnaan kepada mereka. Iya. Seperti itu Kang Teguh, Kang Yogi. Ya. Buat untuk merekanya, apakah energi mereka semakin kuat atau bagaimana di saat kita meminta sebagai manusia? Nah, untuk energi dari bahasan metafisikanya, ketika kita meminta kepada jin sesuatu yang di luar manusia, energi mereka pun semakin besar dan energi kita semakin kecil. Oh ya. Ini terserap gitu. Energi kita. Apa Lebih bahasanya salah gimana? ya? Mungkin dalam artian mengecil itu apa ya? Keimanan kita Oh ya. yang jadi mengecil, mereka yang jadi membesar. Makanya di suatu tempat dijadikan mistis dan Betul. angker itu karena mereka semakin kuat si energinya itu Ya. karena sering dimintai sesuatu Ya. ya Kang ya. Anggaplah mungkin di titik ini kita pernah melakukan ritual meminta atau mengundang mereka. Nah, itu bisa jadi tempat yang kita tempatin ini, misalkan anggap tempat ini ya, mereka tuh pasti berkumpul di sini dan menunggu lagi bangsa-bangsa manusia Untuk meminta lagi. dan yang memanggil mereka itu. Oh iya, paham Kang. Jadi lokasi yang dimitoskan ini apa Ri? Nah, Menurut keluarga di itu. ini Iya, ini. ini pohon ini ada Iya. makam ini. Nah, ini sebetulnya
dimanapun kita berada, apalagi ada makom, Kang Ya. Yogi, kita ini bukan minta didoakan, seharusnya kita yang masih hidup yang seharusnya mendoakan, Kang. Mendoakan untuk kita mendoakan beliau ini diampuni dosa-dosanya, Ya. dilapangkan dalam kuburnya. Ya. Nah, tugas kita yang masih hidup yang mendoakan yang sudah meninggal. Ya. Bukannya kita yang masih hidup minta didoakan Betul. sama yang sudah meninggal. Mereka Mereka- pun sedang repot Iya, dihisab itu dihisab ya. Iya. di alam kuburnya. Iya. Nah, mungkin kalau ada pun yang meminta di daerah ini, Nah, kita bahasanya oknum ya, Ya. yang menjawab itu saya yakin bukan yang ada di dalam kuburan ini, bukan yang di makam ini. bukan, tetapi lebih ke jin yang ada di area ini, Oh ya. gitu Kang. Jadi bangsa jin itu menyalahgunakan kepercayaan yang kita anggap benar itu. Nah ini memang terasa ya, yang Ya. tadi saya bicarakan sebelumnya kan ada yang menggelinding itu. Ah. Nah hilangnya di sini, Oh, hilangnya Kang di Yogi, tempat di tempat ini. titik ini. Jadi memang dia menggiring kita untuk ke tempat ini ya. Ini secara tidak langsung Oh, beliau menggiring kita ke tempat ini. iya. Dan saya di sini verifikasi mungkin Kang Yogi, Mhm. dan beliau yang menggelinding itu bukan penghuni dari makam ini, Bukan. bukan, tapi itu jin yang ada di area ini. Oh. Seperti batu, mungkin kalau terlihat sekilas orang yang pernah melihat itu nyangkanya jenis batu yang muter-muter. Padahal itu tuh jin yang berputar-putar, membentuk sebuah bola bulat ya, Gitu, ya. cuman berwarna hitam. Oh. Kira-kira Kang Ferry, kenapa makhluk tadi menggiring kita ke sini, Kang? Karena balik lagi ya, manusia itu gimana niatnya? Karena niat kita ke sini untuk mengekspos apa yang terjadi di suatu tempat Iya. dengan versi kita, Iya. sehingga mungkin beliau yang tidak terlihat ini yang hanya bisa dirasakan menggiring kita untuk ke titik ini, bahwa beliau mungkin menjelaskan bahwa saya secara tidak langsung yang mungkin ya suka memberikan info-info. Iya, iya. Sekali lagi, semua yang di makam ini wajib kita doakan, Kang Yogi, Iya. Kang Teguh, Ya. agar diampuni dosa-dosanya, dilapangkan dalam kuburnya. Dan tidak mungkin yang di dalam kubur ini bisa apa ya, kita bisa meminta kepada dia untuk mendoakan kita, itu terbalik gitu. Ya. Terbalik. Untuk dari segi visualisasi nyata, Kang, ini kan udah kuburan yang sangat tua nih. Ya. Udah berbentuk kuburan tua. Ya. Di atasnya udah ada tubuh pohon yang Pohon besar. besar, Nih. Berarti kan ini udah ratusan mungkin atau Mungkin. puluhan tahun yang lalu ya. Iya. Nah, untuk di sini, Ya. sedikit saya gambarkan, Kang Yogi. Untuk di area yang saya tuju ini dilihat, Ini? ya, ini tuh sejenis apa ya, makhluk berbulu besar yang bermata merah itu. Nah ini, Ada di beliau, pohon ini. nah ini, beliau sedang menghadap ke kita. Oh. Beliau sedang menghadap ke kita. Ada yang seperti ya. apa, genderuwo atau gitu? seperti genderuwo. Seperti genderuwo. Ya, kalau bahasa Sunda itu jabrik ya. Iya, iya, Syabri. Jabrik matanya merah, Ah. seperti batu merah delima itu matanya. Oh, Ada yang sudah mulai berdiri lagi betisnya. ada berasa. Ya, Sampai ke belakang tengkuk. ini di sini Kang Yogi, Kang Teguh. Titiknya di sini. Beliau tidak mendekat, hanya memerhatikan kita di area ini. Untuk di area ini, nah ini di sini, ini apa ya? Saya kurang paham. Ini kayak Ada bungkusan itu. kayak kain kapan, Ini- Kang. Tapi nggak tahu. Iya, kayak batu nisan yang dibungkus itu, kain-kain putih gitu. Ya. Dan itu batu nisan kalau nggak salah. Gitu. Ini ada sesosok harimau putih, Kang, Harimau putih. yang di batu nisan ini. ya beliau sedang berdiri juga menghadap ke kita. Harimau putih dengan corak hitam sedikit-sedikit, Lebih jarang. lebih jarang-jarang. Dan di daerah ini beliau masih memerhatikan kita ya. Mohon maaf teman-teman yang sedang melihat channel kita ini, kalau ada
salah informasi dari saya yang memaparkan. Sekali lagi ini hanya versi saya ya Kang Yogi, Iya, Kang Teguh, mohon maaf. Hanya tentang pandangan Kita saya coba naik ke atas Kang Yogi. agar visual. Oh ini tuh ada beberapa apa ya? Iya, tulisan. beberapa makom. Tapi yang dibungkus hanya yang ini. Hanya yang ini ya. Iya. Cuman ada 1, 2, apa 3 makam. Oh ternyata Kang Teguh, Kang Yogi, makhluk yang bermata merah itu ternyata lebih dari satu. Dan Lebih dari satu? Ya. Dan di sebelah sana pun ada juga yang sosok seperti itu. Tepatnya di sebelah mana nih? Apa itu? Ini Kang Yogi. Ini. Nah itu sebelah sini. Dan salah satu ada informasi juga yang saya ketahui, kalau kita sedang melewati area pemakaman, kita ini sebetulnya harusnya mencopot alas kaki kita ya. Oh, Karena ini bujur syar'i, mungkin karena sudah malam, ya. mungkin kita bisa tidak memakai aturan itu untuk sementara karena sudah malam juga, Kang. Takutnya ada sesuatu yang terinjak gitu Iya. kalau kita tidak memakai alas. Banyak semut merah keinjek. Oh iya. Iya. Terus lagi buat teman-teman dimanapun berada yang melihat channel ini, kita tidak boleh duduk ya, tidak boleh duduk di batu-batu area pemakaman. Memang ada tempat Kecuali kalau disediakan tempat duduknya yang diperuntukkan untuk duduk, baru. ya. Nah, kecuali kayak gini boleh. Tapi kita duduk di temboknya seperti ini, kita duduk, ini tidak boleh. Itu ada keterangannya. Apa itu? Ada. Saya pernah dengar hadisnya itu, tapi mohon maaf kalau saya salah memaparkan. Iya. Mana ada 2 makam ya Kang gitu kan. Ya, tapi saya yakin ini karena memang dibungkus ya. Iya. Mungkin disakralkan juga. Jadi gitu teman-teman, makhluk hitamnya lebih dari satu. Ya. Dan sedang memantau kita. Jadi kembali lagi, niat kita tidak mencari penampakan. Bila manapun ada Yang tertangkap ya yang Kang. tertangkap oleh kamera atau visual kita, itu hanyalah bonus. Jadi ada pesan-pesan untuk malam ini, Averi? Untuk pesan-pesannya masih sama seperti di episode sebelumnya, Kang Yogi, Kang Teguh, bahwa dimanapun kita berada, jagalah lingkungannya, jagalah niat kita. Ya. Selalu gantungkan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya. Kang Yogi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Beliaulah yang memiliki segalanya. Iya betul. Ada tambahan? Cukup Kang Yogi. Ya, jadi untuk penelusuran malam ini kita cukupkan sampai di sini. Rekan-rekan, bila ada saran, kritik, dan masukannya, silahkan komen di video kami. Tolong dibantu like, subscribe, dan share-nya agar konten-konten kita lebih menarik ke depannya dan kita bisa menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam semua.